Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tapi firman Tuhan menuliskan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Tetap percaya Tuhan karena Dia pasti memberikan yang terbaik buat kita. Milikilah kerinduan untuk bertumbuh dengan menikmati sajian firman Tuhan melalui renungan harian dan Bina Iman yang setiap hari kami bagikan. Bina Iman khusus anak tersaji pada hari Rabu malam agar anak-anak tumbuh kuat di dalam Tuhan. Jangan lupa menginstal aplikasi MyGBT-KAO di smartphone Anda untuk menikmati renungan harian dan juga pelayanan-pelayanan gereja yang lainnya. Penyembahan di pagi hari bisa diikuti melalui prayer room di FB Live setiap Selasa jam 8-9 pagi, Rabu jam 8-10 pagi, dan prophetic worship pada hari Kamis pukul 8-10 pagi. Mulai bulan Maret ada perubahan jadwal acara Worship and Prayer Night dan gathering yang masing-masing akan diadakan sebulan sekali. WPN di Rabu kedua, gathering di Rabu keempat. Ikuti terus pujian penyembahan yang mendatangkan berkat. Mari kita semua bergabung dalam doa malam bersama Bapak Gembala hari Sabtu ini pukul 19.00 di YouTube GBT-KAO Semarang. Dapatkan kekuatan dan ketenangan batin melalui doa. Minggu depan ibadah minggu akan disertai dengan perjamuan suci. Bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online, mohon bisa menyiapkan roti dan anggur perjamuan. Sudahkah Anda membaca Alkitab secara teratur dari Kejadian sampai Wahyu? Mari bergabung dalam gerakan Aku Cinta Alkitab. Anda akan dipandu untuk membaca Alkitab secara teratur, hanya 1 pasal per hari. Rema yang Anda dapatkan dari tiap pasal dapat membuat Anda bertumbuh, berbuah, dan semakin mengenal Tuhan. Ayo, segera daftarkan diri Anda ke leader cell masing-masing. Paling lambat tanggal 28 Februari 2021. Gerakan Aku Cinta Alkitab akan dimulai tanggal 1 Maret 2021 sampai selesai. Jangan lewatkan mempelajari tentang Kijang dalam pendalaman Alkitab tiap hari Jumat. Ibadah youth atau iGen service bisa diikuti secara offline maupun online. Mari anak muda bergabunglah dan bertumbuh bersama. Hai Sobat Nambah, ikuti ibadah online Anak Nambah melalui Zoom. Setiap minggu di akhir bulan jam 10 pagi dan akan ditayangkan di YouTube Nambah Kids Church jam 4 sore. Don't miss it. God bless you. Persembahan bagi Tuhan bisa disalurkan melalui rekening gereja, QR maupun kotak persembahan. Gereja mengucapkan terima kasih bagi setiap Anda yang sudah memberikan segala bentuk persembahan dengan sukacita untuk menjadi berkat bagi keberlangsungan gereja Tuhan. Tuhan Yesus yang akan memberkati kembali dengan limpah. Selamat beribadah dan bersinarlah. God bless you. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bawa hati kita mau bawa seluruh kehidupan kita untuk kembali datang kepada Dia, Sang Pemilik kehidupan kita. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami, membawa hati kami, dengan segala kerinduan kami Tuhan. Kami mau datang kepadamu. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu, sebab Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun saat ini kami berada, di tempat ini, di rumah-rumah, Engkau ada bersama kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau siap memberkati kami dengan sukacita yang dari surga. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Yes.
Kita mau bersama-sama berdiri. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Oh, terima kasih Tuhan. Jadi biji mata-Mu. Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Tiada yang lain Tuhan yang dapat kami persembahkan. Ini hidup kami, ini pujian kami, ini penyembahan kami Tuhan. Kami naikkan kepadamu, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang bertata selama-lamanya. Terima kasih, terima kasih. Ya namanya sih, ya namanya sih. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, bahwa kami semakin dekat kepadamu, sehingga kami mengerti Tuhan rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur Tuhan buat segala anugerah yang besar dalam hidup kami. Kami memuji-Mu.
perlu hadirat-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau. Amin, amin. Nyata dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kau baik, Kau sungguh baik. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Terima kasih buat rancangan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Yes. Bapa yang mengerti segala yang kami perlu hanya Yesus. Hanya Yesus yang kami perlu. Yes Lord. Haleluya. Haleluya. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Amin, amin. Terima kasih. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang beserta kami selamanya. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati. Thank you Jesus, thank you Jesus. Sebab ku tahu tangan-Mu yang kami tidak takut, sebab Engkau beserta kami dalam lembah gelap sekalipun. Engkau Allah yang selalu ada. Yes. Sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Hanya Engkau
Yes, Lord. Yes, Lord. Kami bersyukur Tuhan. Engkau selalu baik adanya bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur. Yes. Hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Memang kami patut bersyukur. Bapa kami, Engkau perencana yang agung, yang mulia, yang merencanakan kami dari manusia yang hina, berdosa. Engkau mau angkat menjadi mulia, bahkan Kau hargai kami. Tuhan, luar biasa rencanamu. Dan biar itu terjadi dalam hidup kami semua. Terima kasih. Dan kami berdoa untuk Tuhan hadirat-Mu, baik di gereja ini maupun juga bagi teman-teman kami yang sedang Tuhan online. Kiranya Roh-Mu juga hadir di rumah-rumah mereka dan mempengaruhi hati mereka. Dan firman-Mu biar menjelma dalam hidup kami sekalian. Terima kasih. Biar nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata bersama, amin. Silakan duduk semua. Shalom semuanya. Kita tetap kuat, bertahan, walaupun masa yang sukar. Kita tahu bahwa itu nubuat Tuhan. Bahwa pada akhir zaman akan datang masa yang sukar, bahkan teramat sukar. Ya, namun kalau saudara mau bertahan, saudara harus menjadi murid Tuhan. Nah, ini kunci. Bahkan kalau bisa menjadi murid teladan. Kenapa, Sku? Kalau saudara sudah bisa menjadi peringkat murid teladan, itu pasti mendapat award, penghargaan. Saya bersyukur anak-anak saya 3 semuanya pernah mendapat award. Ya. Jadi mereka bisa berhasil mendapat award di bagian masing-masing. Saudaraku. Dan kita melihat itu namanya dihargai. Kadang-kadang dengan uang, kadang-kadang dengan beasiswa, itu penghargaan. Ya. Dan ada seorang murid yang hebat dari Rasul Paulus, yaitu Timotius. Karena itu kenapa saya memakai nama Timotius. Saya tidak mau
pakai nama Paulus, nanti kegeden gitu ya, gede rumongso. Tapi saya membaca Timotius luar biasa. Nama Timotius sendiri, Timoti, artinya dihargai Allah. Oh iya, namanya saja sudah hebat ya, dihargai Allah. Jadi jangan saudara itu kecewa sama orang tidak menghargai, no problem, gak ada masalah. Yang penting saudara bisa dihargai Allah. Nah itu hebat ya, kalau kita itu bisa dihargai Allah. Dan Paulus memilih Timotius dari sekian banyak muridnya, satu ini yang ekstra, luar biasa. Mengapa? Karena dia diutus mewakili dirinya, seperti duta begitu ya, duta besar itu mewakili. Jadi mewakili bukan hanya membawa surat kredensial, surat kepercayaan, tapi mewakili hidup. Jadi hidupnya Paulus ini mau ditunjukkan kepada jemaat yang besar, bukan jemaat kecil, jemaat di Korintus. Ini kota besar, metro ini. Dan di situ banyak orang-orang pandai-pandai ya, Korintus ini, saudaraku. Di Korintus ini sudah ada pelabuhan, jadi kota ini modern, itu 2000 tahun lalu. Jadi kota ini pusat perdagangan, pusat budaya. Bayangin, kalau ada orang harus menghadapi orang-orang pandai-pandai, dokter-dokter. Dan Paulus tahu muridnya ini mampu. Kenapa? Karena bukan hanya cuma ngomong. Karena itu saya tuliskan di sebelah kiri, Timotius terpilih sebagai representatif dari Paulus untuk jemaat Korintus yang besar, yang banyak masalah, yang pakai otak luar biasa, ya. Tapi dia berani mempertaruhkan, ya, bahwa apa yang dia utus ini mewakili dirinya. Karena itu dia berpesan dalam suratnya kepada jemaat Korintus, 1 Korintus 4 ayat 16-17 berbunyi, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Iya, dia berkata pada jemaat Korintus, turutilah teladanku. Nah ini surat. Tapi kalau bisa cuma ngomong kan sulit dipercaya. Oke, aku sekarang memberikan contoh. Ini loh, muridku ini satu ini sudah menuruti teladanku. Ini aku hadirkan kepada kalian. Nah, luar biasa bukan? Jadi bukan ngomong saja, pandai khotbah, tapi hidup pribadinya. Ya, itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius untuk menunjukkan kamu turuti teladanku. Nah, ini buktinya ini. Timotius ini ya, anakku yang kekasih. Wih. Ya. Kalau ada murid dikatakan anak itu sudah, itu hubungan itu erat sekali. Dan yang setia. Kenapa? Karena ada murid Paulus nanti dalam surat ini juga dalam surat Timotius itu ada yang tidak setia. Sudah ikut, sudah ngalami mujizat, sudah mission trip, tapi meninggalkan Paulus. Ya, tapi Timotius setia. Ia akan memperingatkan kamu. Jadi diberi otoritas untuk seperti Paulus
memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti. Ini loh, hidup yang dituruti ini contohnya ini. Ini loh faktanya ini, Timotius ini. Ya, nah semacam itulah kamu harus ikuti. Wow. Jadi ini bukan cuma omongan, tapi ini sampel yang nyata, yang bisa dilihat, yang bisa dikoneksikan oleh jemaat. Ya, kalau ada yang begitu dalam jemaatku, saya ini bangga sekali. Wah, itu muridnya Pak Bekti itu. Wah, itu jemaat di gereja Alpha Omega. Waduh, itu luar biasa. Ya, nah sekarang dia juga nulis khusus kepada Timotius. 1 Timotius 4 ayat 11 dan 12. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Beritakan, ajarkanlah, ini pesan langsung kepada Timotius. Jangan sampai orang menganggap engkau rendah. Bocah cilik, kan gitu ya biasanya. Dia ngajar kami, siapa itu? Bocah cilik gitu ya, saudaraku. Ternyata juga di dunia penginjilan, Reinhard Bonnke itu luar biasa. Menginjil kadang-kadang bisa 6 juta orang sekaligus membangkitkan orang mati. Ya, dan waktu dia pilih penggantinya, dia tahu dia akan mati mungkin satu hari, sudah tua. Dia doa, datanglah seorang pemuda biasa, apa? Tukang antar pos di ministrinya, antar pos. Tapi dia pendeta, karena pendeta ini juga di luar negeri itu harus kerja untuk bisa makan itu, karena jemaatnya kecil-kecil di sana, ya, kecuali yang besar. Nah, ini David Kolenda ini muridnya pegawai mula-mula. Lalu Tuhan ngomong satu kali sama Reinhard Bonnke, ini loh orang ini nanti menjadi penggantimu. Siapa? Tukang antar pos. Jangan dianggap rendah. Ini persis. Ya. Jangan sampai engkau muda lalu dianggap rendah, apalagi kerjaannya tukang pos. Ya. Tapi kalau diurapi oleh Tuhan, dahsyat. Dahsyat. Jadi saudara pun juga begitu. Jangan anggap kalau ada masih muda lah. Tapi kalau dia dekat dengan Tuhan, menerima doktrin yang benar, seperti Timotius, seperti David Kolenda. Ya, mungkin 8-9 tahun lalu saya baca berita kalau Reinhard Bonnke sudah bisa memenangkan 60 juta jiwa, 60 juta dengar. Maka David Kolenda yang waktu itu ikut, ya, dan dia ikuti Reinhard Bonnke mungkin 5 tahun, dan dia naik mimbar, sudah kerja 5 tahun, dia sudah memenangkan 10 juta jiwa. Wow, 1/6. Dan sekarang penggantinya terus jalan ini, karena Reinhard sudah meninggal. Jangan engkau anggap rendah, ya, karena muda. Jadilah teladan. Nah, kenapa bisa tidak dianggap rendah? Karena bisa jadi teladan dalam apa? Perkataan, ngomongnya benar, tingkah lakunya benar, ya, kasihnya juga benar tulus, kesetiaannya hebat, lalu juga kesuciannya hebat. Ya, ini arti apa? Karakter. Ya tak? Jadi kalau saudara mau kenalan sama orang, apalagi yang mau cari jodoh, ya bagi noni-noni, sinyo-sinyo. Kalau mau cari jodoh, dengar dulu omongannya gimana. Karena omongan ini mewarnai, ya, siapa dia.
Ya, kalau ngomongnya, waduh tas Hermes, wah yang mahal-mahal. Wah, ini kalau kamu nikah sama dia, kamu sih ngopeni uang banyak, betul nggak? Dengarkan aja dari omongannya. Ya, saudaraku, karakter penopang itu penopang pemberitaan. Jadi apa yang kita ngomongkan itu hanya bisa didukung oleh karakter. Seperti Timotius ini, karakternya dia masih muda, tapi karakternya seperti emas berbobot. Karena itu seperti pelita itu dibuat dari yaitu emas murni. Saudara, sekarang Paulus sudah menjadi tua, dia menulis surat terakhir dari semua suratnya, dari yang kita baca surat Roma dan sebagainya, dia nulis khusus kepada Timotius. Nah, jadi ini pesan-pesan terakhir dari Paulus itu disampaikan dalam surat 2 Timotius. Dan dia nulis seperti ini, 2 Timotius 1 ayat 3-5. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Iya, ini dia ngomong ini di penjara. Paulus, ya, dia dihukum, nanti dia juga nanti akan dibunuh, ya, martir. Tapi dia bisa berkata apa? Aku mengucap syukur, ya, selalu aku mengingat engkau, Timotius. Jadi di penjara dia terkenang kepada murid satu ini, ya, terkenang dengan apa? Air matamu yang kau curahkan. Jadi Paulus melihat bagaimana waktu dia mengajar, maka Timotius ini suka mencucurkan air mata. Ya, karena Paulus mengajar, dia memberitahu juga tentang penderitaan-penderitaan. Dan dia ngerti, waduh, ya, tapi Timotius mencucurkan air mata, itu tanda kelemah lembutan. Kalau hatimu lembut, engkau akan emosimu itu nyata. Dalam apa? Menangis. Waktu engkau berdosa, engkau bertobat dengan sungguh, engkau pasti berduka cita. Tapi kalau orang sudah salah, tidak mau ngaku, mana ada yang nangis? Nangisnya kalau dipukul, nangis. Tapi dia bukan nangis karena dipukul. Tapi waktu dengar Paulus mengajar, saudaraku, aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan. Aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Kenapa? Ayat yang kelima, bacakan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Wow, saudaraku, dia mendapat 2 tokoh di rumah sebelum ketemu dengan Paulus. Ya, tokoh di rumah ini dulu tentu ngajar tentang Taurat. Jadi dia belum mengerti kekristenan. Tapi ada nenek sama mamanya yang punya iman kepada namanya Allah yang hidup. Ya, saudaraku, aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Nah, ini kuncinya. Imannya itu genuine, murni, seperti emas murni. Yang pertama-tama hidup dalam nenekmu. Jadi nenek-nenek coba impartasikan iman Anda pada cucu-cucu. Saya bersyukur punya nenek yang luar biasa.
Selama hidupnya dia kakinya itu pakai ya, jadi kecil diikat, jadi jalannya timi-timi. Tapi dia memenangkan kurang lebih sampai 1000 jiwa. Dia bawa payung jalan, dia memenangkan banyak. Antara lain mantunya yang menjadi pendeta yang cukup terkenal di Surabaya. Matinya tahun lalu atau 2 tahun lalu, 102 umurnya. Jadi keluarga kami ini keluarga pendeta. Gara-gara siapa? Mak saya ini. Ini nenek yang enggak pinter teologi, tapi hidup yang ditunjukkan. Nah, itulah hidup ini berita berjalan. Ya, saudaraku, hidup dari nenekmu dan ibumu, ya, yang aku yakin kamu juga punya. Jadi, Paulus ini terkenang akan Timotius, walaupun dia di penjara, hatinya bisa bersyukur, aku punya pengganti. Aku punya namanya penerus yang mewakili aku. Karena itu tujuan khotbah ini adalah hidupmu mesti berkualitas yang menjadi kenangan, bisa jadi kenangan orang. Ya, Paulus terkenang dan oleh karena kenangan itu dia bisa kuat di penjara. Walaupun dia di penjara, aku punya pengganti. Aku bersyukur. Aku bisa punya murid seperti ini. Aku bersyukur. Aku nggak takut mati. Karena aku sudah bisa memberikan estafet kepada yang berikut, yang bisa mengerti apa artinya hidup kekristenan. Hidup bukan senang-senang, tapi hidup yang tahan menderita. Ini dia ucapkan ini di penjara. Dia tahu muridnya ini juga nanti akan menderita. Timotius sama seperti dia. Kalau dia menderita pasti muridnya juga pasti menderita, saudaraku. Karena itu mari kita buka Alkitab Anda juga nanti di rumah selidiki 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Yang pertama yaitu bagaimana Timotius ini tetap mengikuti ajaran Rasul. Rasul Paulus khususnya yang jadi mentornya. Ayat 10 dan 11 berbunyi, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Engkau, ini kesaksian Paulus, engkau Timotius telah mengikuti ajaranku. Ya, doktrinku, ini bahasa Inggris berkata doktrin, my doctrine. Ya, jadi engkau mengikuti doktrinku, ajaranku. Oleh karena engkau mengikuti ajaranku, ajaranku ini memberikan cara hidup. Ya, cara hidup, pendirian, iman, kesabaran, kasih, ketekunan. Ya, your doctrine is your belief. Doktrinmu adalah kepercayaanmu. Kamu percaya seperti itu, makanya orang kalau sudah kena doktrin, doktrinasi, mana indoktrinasi, in itu dalam, ya. Kalau sudah diindoktrinasi sudah ngikuti aja apa yang seperti yang dikatakan, tidak peduli. Kadang-kadang kalau doktrin itu salah, apa saja yang salah dilakukan. Kenapa? Belief, keyakinan. Kalau saya bisa begitu, saya nanti memerintah. Di Amerika ada yang pengikut setan. Saudara tahu, mereka ikat batu besar, lalu dikasih tambang, ditaruh di sini. Lalu lari bawa batu itu, lalu nyemplung ke laut.
kami mau memerintah bersama setan. Loh, kenapa kok bisa begitu? Doktrin pengajaran. 10 tahun lalu seorang PhD ngajak 31 atau 32 orang untuk bunuh diri semua. Kenapa? Mempunyai doktrin. Ini nanti ada planet, ini akan datang piring terbang menjemput kami. Dan mereka semua tidur di atas tempat tidur, bawa koper masing-masing, pakai jas semua, ya. Lalu dompetnya masing-masing semua setelah diperiksa oleh FBI $5. Loh, itu semua pakai dompet $5 dan bawa koper. Bukankah itu doktrin? Keyakinan. Kami mau pindah. Ya, ini akan datang namanya piring terbang, jemput kami. Dulu terkenal di Amerika ada pendeta Johnson, membawa 900 lebih orang ke Guyana. Untuk apa? Untuk bunuh diri. Pindah dari Amerika ke Guyana. Untuk apa? Untuk bunuh diri. Lu kok mau? Lah itulah namanya doktrin. Kepercayaan. Jadi doktrin adalah ajaran yang dipercayai oleh orang. Tapi kalau kita, doktrin kita, orang beriman. Dasarnya apa? Firman Allah. Bukan doktrin-doktrin yang amburadul yang bisa keliru. Ini firman kebenaran. Nah, doktrin yang beralaskan firman ini akan mewarnai apa? Cara atau gaya hidup kita. Mana kalau kita lihat orang gaya hidupnya gitu, wah ini mungkin belum sungguh-sungguh dalam firman. Contohlah, kalau sudah suka ya berfoya-foya, minum-minum, mabuk, wah, pasti bukan orang Kristen yang benar. Walaupun dia agama Kristen. Tapi dia belum mengikuti ajaran Kristen. Nangkap ya. Belum mengikuti doktrin dari Yesus. Jadi doktrin ini memberikan gaya hidup kita. Dan pendirian. Mestinya intention, niat. Ya, jadi kalau saudara baca Alkitab dengan betul, niatmu jadi lain. Kalau engkau baca Alkitab dengan betul, imanmu iman yang murni. Kalau engkau baca Alkitab dengan betul, engkau akan punya kesabaran. Karena itu kenapa orang bentrok, ya, suami istri bentrok, berpisah, karena enggak sabar. Titiknya di situ. Love is patient, kasih itu sabar. Mungkin dulu kita sudah Kristen, tapi kita tidak mengikuti doktrinnya Yesus. Doktrin yang sudah ditulis di Alkitab. Kalau engkau punya doktrin benar, engkau akan punya kasih dan ketekunan. Nah, apa doktrin yang benar itu? Doktrin yang benar itu berkata begini, manusia ini telah jatuh ke dalam dosa dan harus ditebus. Dan yang bisa nebus Yesus, Allah yang jadi manusia. Karena semua orang berdosa, nggak ada yang bisa nebus. Jadi kalau ada orang pemimpin mau nebus, nggak bisa, karena dia sendiri berdosa. Ya, siapapun pemimpin manusia nggak ada yang bisa. Hanya satu yang tidak berdosa, Allah. Karena itu Allah menjelma jadi manusia, Yesus. Karena itu kita mesti ngerti ini kunci. Lalu oleh karena itu kita dibenarkan dan kita dikuduskan oleh Tuhan dan kita harus mentaati firman, ya, dan menunggu sampai Dia datang menjemput kita. Dan Tuhan nanti akan datang menghakimi semua orang. Nah, ini doktrin yang benar di Alkitab itu seperti itu. Selama kita berada dalam dunia, firman yang mewarnai gaya hidup kita, pendirian kita,
iman kita, kesabaran kita, kasih dan ketekunan harus kita praktekkan. Nah kalau kita praktekkan menderita enggak? Sabar itu menderita enggak? Sabar menderita. Nah, gaya hidupmu mau jadi seperti Paulus menderita enggak? Iya mesti menderita, Paulus saja menderita kok. Iya, dimaki gimana? Mesti diam. Itu gaya hidup. Karena saudara yang belum pernah diam kalau dimaki, itu namanya saudara belum mengikuti doktrin ajarannya Tuhan. Allah saja disemprot dengan ludah loh. Diludahi. Apa dia balas? Ngeludahi? Enggak. Dia diam aja. Menderita enggak? Menderita. Orang kalau mau benar, dia mesti rela menderita. Karena itu saya tuliskan, kalau engkau mau mempraktekkan, nah disitulah mulai timbul penderitaan. Ya, saudaraku, kenapa bisa menderita? Ya karena iblis ini yang bikin masalah. Iblis ini punya kuasa atas bumi. Setelah Adam berbuat dosa, karena Adam dulu dikasih mandat, untuk apa? Menguasai bumi. Waktu dia berdosa, kuasa itu dioper ke siapa? Ke iblis. Jadi dunia kita ini milik siapa sekarang? Milik iblis. Ingat ya. 1 Yohanes 5 ayat 19 nanti saudara baca. Dunia ini semua berada dalam kuasa si jahat. Jadi jangan harap dunia ini makin baik. Enggak mungkin. Jadi tidak mungkin dunia ini makin baik. Bagaimana membuat baik? Ya saudara mesti ambil sedikit. Bagaimana bisa laut ini bisa berubah? Tidak asin. Gimana? Saudara mau membuat proses untuk laut tidak asin? Bisa? Nggak mungkin. Tapi kalau saudara ambil satu ember, bisa. Betul? Gampang, ya toh. Tapi kalau seluruh laut, ya nggak mungkin sama. Mana saudara dimasukkan dalam komunitas seperti ini, ngerti gereja. Itu maksudnya supaya tinggal dalam Kristus. Disitulah sudah bisa sabar, kita saling menguatkan, bisa saling mengasihi, supaya menantikan penghakiman. Nanti Tuhan akan datang. Nah ini kita mesti sabar. Dan Yesus mendidik pada Paulus. Dan Paulus mendidik pada Timotius. Dan ternyata Timotius mau mengikuti ajaran ini. Oke, Paulus, saya mau seperti engkau, Paulus. Saya juga rela menderita karena benar. Adakah hati yang begini dalam hidup Anda sekalian? Ataukah saudara menjadi orang Kristen itu hanya oleh karena waduh, nanti kalau ada masalah tertolong, disembuhkan Tuhan, sakit disembuhkan. Nanti ada masalah ya COVID begini, ya nanti ada yang nolong teman-teman di gereja. Kalau untuk itu ya klub yang lain ya sama. Bukan untuk itu. Kita menantikan kedatangan Yesus, Raja segala raja, yang menghakimi semua seluruh dunia yang gak benar ini. Jangan sudah pikir dunia ini makin baik. Makin lama makin rusak. Sampai datang penghakiman Allah. Pasti. Jadi gak mungkin kita memperbaiki dunia. Kenapa? Ya karena dunia ini dalam kuasa si jahat. Tuhan sudah ngomong sampai iblis nanti dihakimi oleh Tuhan baru selesai. Kalau tidak mungkin tahu penguasanya masih ada kok. Ya, karena itu yang kedua, saudara mesti tetap tinggal. Tadi ikut, orang yang ikut belum tentu terus. Kata ikut tadi dalam ayat-ayat yang tadi kita baca itu artinya nempel terus gitu loh. Ikut.
nempel. Tapi nempel terus, bisa terus enggak? Kan belum tentu. Nah ini mesti tetap tinggal dalam ajaran Rasul. Ya, ayat 12 dibacakan terus. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Nah, sekarang masalahnya ini. Saudara sudah ikut, ini kan ikut menjadi orang Kristen. Tapi mau tidak, mau apa? Hidup beribadah. Banyak orang Kristen jadi Kristen memang, ke gereja. Tapi belum hidup beribadah. Ibadah itu bukan cuma di gereja. Ibadah itu artinya dalam semua segi hidupmu itu engkau ibadah. Ya. Dan ibadah ini kata Tuhan rahasianya besar. Great is the mystery of godliness. Rahasia ibadah itu besar. Khususnya kalau kita berdoa, kita baca Alkitab, kita sembahyang, menyembah Tuhan. Itu, rahasia itu besar. Ya, memang setiap orang yang mau hidup beribadah, mau apa enggak, akan menderita aniaya. Loh. Jadi iblis itu tidak akan menyerang orang yang Kristen umum. Tidak. Karena itu banyak orang Kristen umum. Tapi begitu dia sungguh-sungguh, mesti diserang. Apalagi lalu jadi pemimpin. Menjadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh loh ya. Pasti menderita. Kenapa sih? Iya nanti di fitnah lah, di inilah, macam-macam. Dan itu semua saya alami, ya. Persis seperti apa yang Paulus katakan. Kalau setiap orang, perhatikan, setiap orang, bukan pendeta ya, setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita. Kenapa? Karena keadaan dunia yang semakin lama semakin jahat. Orang jahat dan penipu bertambah jahat. Betul tidak? Mana dulu ada penipu-penipu yang pakai gendam? Enggak ada. Sekarang cuma diceplek gini saudara. Ayo pulang. Ayo kuras uangnya, kuras. Pindah. Betul enggak? Kelompok datang dari luar negeri ke sini untuk apa? Cari mangsa. Ya, jemaat kita sudah 2 digarap. 1 hari habis 1 miliar. 2 orang kena 1 hari. Coba. Penipu bertambah jahat. Ya. Tetapi, nah kalau ini sudah makin ekskalasi jahat itu makin naik, kamu mesti tetap berpegang, jangan goyang nih. Ini yang sering menggoncangkan, aduh kok enak gitu ya, itu cara gitu kok cepat, saya kok lama. Wah enggak naik-naik gajinya cuma ya naiknya sedikit-sedikit, itu kok waduh bus mumbul. Ya. Engkau harus tetap berpegang pada kebenaran dan ingat siapa gurumu, kata Paulus. Nah tetap berpegang pada kebenaran khususnya pada akhir zaman. Karena surat Timotius ini ditulis untuk itu. 2 Timotius 3 mengatakan perhatikan bahwa pada masa akan datang masa yang sukar. Bahasa Inggris katakan fierce. Masa yang
galak. Kenapa, Sku? Kenapa galak? Karena orang mencintai diri, ego. Dunia kita ini sekarang makin lama makin egoisnya. Dan yang kedua kalau nanti baca dalam 2 Timotius 3, yaitu hamba uang. Iya toh? All about the money. Kenapa orang bikin hoax? Saudara tahu nggak di medsos? Hoax. Karena itu duit. Makin banyak saudara sebarkan, dia dapat duit banyak. Makanya kalau ada berita gitu, saudara jangan sebarkan dulu dah. Jangan-jangan nggak benar ini. Dan sudah nggak benar, engkau sebarkan, dia untung. Loh itu sekarang gitu. Ya. Jadi penipu ini bertambah jahat. Ya. Sebab sesat dan menyesatkan. Karena dia disesatkan oleh iblis, dia menyesatkan orang. Dan kita mesti selalu ingat. Kata Paulus, ingat loh yang mengajarkan kepada kamu. Yaitu Paulus. Dia mengakhiri hidupnya di penjara. Dia berkata, aku bersyukur. Aku telah bertanding selesai. Dan aku tahu, I know, mahkota kebenaran disediakan bagiku. Itu waktu Paulus mau mati, nuliskan surat terakhirnya kata-kata begitu. Aku tahu mahkota kebenaran disediakan bagiku. Dan bagi setiap orang yang mencintai, mesti begitu. Dalam bahasa Indonesia, yang menanti kedatangannya, mesti mencintai kedatangannya. Makanya saya di sini gereja ini terus ngajar kedatangan Tuhan, kedatangan Tuhan. Saudara cinta enggak kedatangan Tuhan? Kedatangan Tuhan untuk melepaskan kita dari COVID, dari ini, nanti enggak ada. Ya, dunia kita ini makin jahat. Ya, kenapa? Karena punya harapan. Nah, harapan itu seperti ketopong, harus ditutupkan di kepala. Orang kalau perang itu perlu paling penting itu ketopong. Karena kalau sudah kena kepala itu mati pasti. Ya, kalau kena tangan kaki belum mati. Tapi kalau kena kepala, tembak dor mesti mati. Ya, karena itu kita mesti punya pengharapan. Ketopong pengharapan ini dengan hidup ibadah. Waktu sudah ibadah itu terjadi hubungan. Saudara sembahyang itu ada kuasa sorga ini. Nah, saudara bisa rasakan, aduh sorga ini gini. Jadi itu yang membuat saudara kuat. Walaupun nggak lihat. Seperti saudara mainan layangan. Orang berkata, apa tuh yang kamu pegang? Nggak kelihatan layangan itu. Tapi ini loh, coba pegang. Oh iya, der. Kenapa? Karena di sana anginnya, wih, ini berasa ini. Itu ibadah itu begitu. Mari kalau saudara suka ibadah, suka sembahyang, saudara menerima Roh Kudus itu. Dan Roh Kudus ini yang menjadi kekuatan. Ya, ini seperti ketopong melindungi pikiranmu. Sehingga engkau bisa tetap percaya. Ya, tetap pegang firman Tuhan. Walaupun begitu banyak masalah, kita lihat nanti ada kemuliaan Tuhan. Nah, kalau sudah tidak punya pikiran nanti mulia, seperti Demas, ini muridnya Paulus tuh. Dan bukan sekali ditulis, beberapa kali yang lainnya baik. Tapi ini surat terakhir, no, tidak baik sudah. Paulus berkata, Timotius cepat datang, ya. Dan dia katakan, Demas, temanmu meninggalkan aku. Why? Mencintai dunia. Nah, dalam kesulitannya, aduh, ikut Tuhan kok ginilah, susah. Apalagi terus ada orang ngasih uang, ini loh. Wah ya sudahlah, disuap, wah ya enak.
daripada hidup sengsara. Ngapain? Oh, ini di depan mata kok. Demas meninggalkan Paulus karena mencintai dunia. Terakhir, saudara mesti kenal. Nah, saudaraku, kenallah Yesus. Dengan kenal doktrinnya Tuhan Yesus, engkau bisa setia karena kenal. Kenal. Ini loh ajarannya Tuhan itu begitu. Menderita untuk apa? Untuk kita nanti pindah dalam sorga yang mulia, yang kekal. 2 Timotius 3 ayat 15-17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Iya, suruh ingat dari kecil engkau sudah mengenal Alkitab yang dapat memberikan hikmat. Hikmat itu bisa membedakan ini benar apa enggak. Itu hikmat. Dan menuntun kau kepada keselamatan. Bukankah ini tujuan akhir kita? Sudah boleh dapat dunia tapi akhirnya tidak selamat, untuk apa? Ya, jadi engkau kenal kitab suci yang memberikan hikmat, yang nuntun kau pada keselamatan. Kenapa selamat? Karena dia mengajar kita untuk yang benar, berkenan sama Tuhan, untuk memberitahu yang salah. Makanya kalau sudah dengar khotbah, karena salah dengar sudah tersinggung sama Pak Bekti. Padahal bukan saya nyinggung. Firman Tuhan menyatakan kesalahan. Iya toh. Saya dikasih tahu sama istri dari seorang dia mangkel sama saya Pak Bekti. Waktu Pak Bekti khotbah nyinggung dia Dek, kamu ngomong sama Pak Bekti. Disikut istrinya. Nah, ini kalau Pak Bekti kau nyerang saya. Nah itu menyatakan kesalahan, ya, memperbaiki. Firman Tuhan itu bisa memperbaiki kelakuan dan mendidik dalam kebenaran, sehingga tiap-tiap manusia punyanya Allah itu diperlengkapi untuk semua perbuatan baik. Matius 5 ayat 16 berbunyi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Iya, jadi betapa pentingnya saudara pegang ajaran yang benar ini. Karena ini akan memberikan hikmat. Hikmat itu adalah pengertian untuk membedakan mana yang salah, mana yang benar. Ya, dan kalau engkau punya hikmat, itu firman Tuhan mengajar hidupmu itu bisa berkenan. Kalau engkau salah, dia menyatakan kesalahan. Karena itu kita mesti bertobat. Jangan diam aja kalau salah, enggak mau ngaku. Semua orang bisa salah, saya pun bisa salah, pendeta pun bisa salah. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Perhatikan. Saudara pernah berzina, engkau membunuh, itu bisa diampuni semua. Kalau engkau mau bertobat, mau dinyatakan kesalahanmu. Dan firman Tuhan ini menyatakan kesalahan, lalu bukan hanya itu, disalah-salahke. Tidak, memperbaiki kelakuan. Oh, ya, jadi baik, lalu mendidik orang dalam kebenaran. Inilah yang disebut hidup diperlengkapi untuk melakukan setiap perbuatan baik. Tadi katakan kita ini harus jadi terang, ya, supaya perbuatan baik itu kita itu kelihatan. Matius 5:16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Akibatnya memuliakan
Tuhan di sorga. Nah, ini tugas kita, bersinar. Karena itu tahun ini tema besar kita hidup bersinar. Di tengah dunia yang makin gelap, makin sulit, tapi kita tetap eksis. Kita tetap berkata, bersama Tuhan aku bisa. Walaupun begitu banyak masalah, tapi dengan Tuhan, dengan Roh Kudus pertolongannya, kami tetap bisa berdiri teguh. Amin. Asal saudara mau. Ya, asal saudara jangan sampai hatimu keras. Tapi engkau berkata, ya Tuhan, lembutkan hati saya. Aku mau seperti tanah liat yang kau pegang. Buatlah jalanmu dalam saya. Engkau memang penjunan, aku mau jadi seperti tanah liat. Kerjakan Tuhan. Buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjunan, ku tanah liat. Biar kau kerjakan seturut maumu, ku duduk diam di kakimu. Oh, buatlah jalanmu, buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjunan, ku biar kau kerjakan, biar kau kerjakan seturut maumu, ku duduk diam di kaki. Mobil yang rusak ringsek, kalau dia dibawa ke tukang keteng yang hebat, dia bisa diperbaiki. Pernah mobil kami ditabrak orang yang salah, tidak punya SIM. Waktu itu istri saya yang duduk di situ sama sopir, tabrak muka belakang penyok, dan kami masukkan. Ada mobil yang ringsek sampai sekian, tinggal sekian. Saya kata, Pak, berapa lama? Ya setahun lah. Setahun, Pak. Iya. Saya garap nanti. Tuhanmu adalah pencipta. Dia membuat saya dan Anda. Apapun rusak apapun, datang pada Sang Pencipta. Dia mau jadi penjunan. Asal hatimu mau mengakui dosamu, kesalahanmu. Dan Tuhan mau perbaiki hidupmu. Hari ini juga kuasa Roh Kudus akan hadir. Kalau engkau menyanyi dengan sungguh, mari kita berdiri dan engkau berkata dengan komitmen, Tuhan, aku mau mengakui. Kalau firman-Mu menyatakan yang salah, aku mau mengakui dan aku mau mengubah gaya hidupku. Dan buatlah tangan-Mu terus memimpin aku dalam kebenaran. Buatlah jalan
dalam saya. Tuhan penjunan, ku tanah liat, biar kau kerjakan seturut maumu. Tanpa kata-kata, dengan pejamkan mata. Serahkan hatimu. Dia pembentuk hatimu. Roh Kudus penolongmu, menolong untuk engkau diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, from glory to glory. Asal engkau mau ibadah, gunakan waktu setiap hari untuk ibadah dengan benar. Haleluya, 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 Jesus. Sekarang rohmu biar Tuhan menggarap hati anak-anakmu yang mungkin sadar sekian lama masih belum mengalami secercah kemuliaan-Mu. Hidup sama terus, tidak mengalami sukacita. Mari Roh Kudus hadir. Jamaah. Yes Lord, yes. Ya Rabashak. Yes Lord, yes. Sentuh hati anak-anakmu. Jesus, Jesus. Kerjakan Tuhan, kerjakan, biar Kau kerjakan seturut maumu. Ku tunggu Dia. Di kakimu. Katakan biar Kau kerjakan, biar Kau kerjakan. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Ku duduk diam, ku duduk diam di kakimu, sembah Dia, serahkan dirimu, angkat suaramu, buka mulutmu, memuji. Akui kesalahanmu. Mari kita berseru pada Tuhan, Tuhan penolong kami. Yes Lord Jesus, yeah, yeah. Sempurnakan Tuhan anak-anak-Mu. Kuasa-Mu mengalir, mengalir, menjamah Tuhan. Yes, yes Lord, yes Lord. Oh ya
sana makorense. Kina karamasa. Enako. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Ya Tuhan. Kerjakan Tuhan. Sana makarabas. Kina karabas. Shama karabas. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Yes Lord, yes Lord. Biar kau kerja turut maumu, kudu dunia di kakimu. Terima kasih Bapak. Dan biarlah setelah ini, setelah anak-anak pulang pun mulai mengalami perubahan, mengubah gaya hidup mereka dengan ibadah yang sungguh tiap hari, bertelut di bawah kaki Tuhan, mencintai Alkitab, membaca dan berdoa, dan pasti akan terjadi perubahan yang drastis. Dan kalau Engkau datang, mereka sudah siap. Terima kasih, memberkati tiap keluarga, pekerjaan. Tuhan, anak-anak muda Engkau tolong, mereka yang mungkin mencari jodoh, ketemukan Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib. Ibu-ibu yang dalam kesulitan menghadapi suami, tolong Tuhan berikan kekuatan supaya memberikan teladan yang baik dan suaminya ditundukkan oleh Tuhan. Kami berdoa juga bagi Tuhan suami-suami yang bekerja, Engkau berikan hikmat, akal budi Tuhan, kekuatan, kasih pada Tuhan, memelihara keluarganya dengan baik. Terima kasih. Kami berdoa juga bagi pemerintahan kami, Engkau tolong Tuhan mengatasi pandemi ini dan juga vaksinasi yang sedang berlaku. Kiranya Tuhan sertai Tuhan, melindungi para Tuhan, para dokter Tuhan, juga para medis, semuanya Engkau sertai. TNI Polri juga Bapak Presiden dan Wakil dan Menteri dan seluruh jajaran, Engkau berkati mereka Tuhan. Dan sekarang kami mau terima berkat-Mu, kami tadakan tangan kami. Pulanglah dan anugerah sejahtera, rahmat daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang akan mengikat engkau, memimpin engkau, mengajar engkau sampai Maranatha, Dia datang kembali. Dan siapa yang percaya berkata bersama, amin. Di surga mulia, damai sentosa, tiada air mata, kelak di sana. Siapa setia, terima mahkota di seberang sana selamanya. Di surga mulia, damai sentosa, tiada air mata, kelak di sana.
mau